emak apa sih maunya gitu loh. Iya, lu mau anak lu yang terbaik, tapi kan, nah ini gue lupa tadi. Tapi kan jangan lupa, permasalahan ini tidak diawali oleh Fadel atau keluarga yang menampung si Loli di luar negeri. Ya kan? Ini kan dimulai dari huru hara dia yang gebukin si Tony di rumahnya, yang kemudian Loli tidak mau berstatement untuk mendukung ibunya karena menurut dia ibunya lah yang salah. Yang dia lihat ibunya yang gebukin si Tony. Terus yang dia lihat adalah Tony itu orang yang merawat mereka di dalam rumah. Lihat aja videonya di TikTok, Tony gendong-gendong anak sambil makan kayak anak tolol. Ya kan? Gitu loh. Jadi merembetlah cerita itu, dibawalah sana, tinggallah sama Tony. Diangkatlah jadi anak untuk status mungkin ya, untuk kejelasan ya, karena di sana gue nggak paham juga sih gimana. Selera bule nggak konsisten itu aja udah bohong. Iya, itulah. Jadi sebenarnya sih inti permasalahannya bukan Fadel itu sih, itu intinya. Tapi kan dia menutupi, dia selalu menutupi kasusnya dia. Padahal kalau dibongkar lagi tentang Tony, kayaknya yang lebih malu dia deh. Soalnya kalau gue buka Nikita Mirzani, Anthony, itu yang muncul rekaman, ya kan? Kasusnya lebih parah sih. Jadi dia akan merubah situasi itu dengan topik-topik dan apa namanya masalah-masalah baru. Jadi dia tuh cari kambing hitam untuk menutupi cerita dia yang sangat tidak enak dengan Tony, gitu loh itu. Alah, sebenarnya dia itu masih sayang sama Loli, mau nerima Loli tapi dia gengsi. Iyalah, kalau pada akhirnya mereka juga baik kan bagus dong. Tapi kan dia udah terlalu jahat menghina orang. Lah mbak, ibuku sekarang ngambek takut dicoret. Anak kalau lagi puber gak harus kita tegasin karena takut salah melangkah. Kalau nggak ada yang ditakutin nanti dia bisa kepanasan. Bener, jadi anak labil itu lo nggak bisa kasih pemahaman atau prinsip hidup lu yang sudah sangat matang atau sudah sangat tua, ya. Lu tuh cuman bisa tarik ulur sama oke, lu mengalah untuk mendengar dia, oke, lu mau lu apa, ntar dia yang mutusin sendiri cowok ini cocok untuk serius atau tidak. Gue yakin juga Loli bukan anak yang tolol ya, karena kalau gue bandingin nih, MM yang umurnya 30 tahunan menjelang 40 dengan anaknya yang menjelang 17 tahun, dewasanya minta ampun ini Loli. Emaknya ini gue yakin di usia segitu, jangan di usia segitu deh ya, waktu dia buat huru hara getokin kepala orang di klub ya kan, yang buka baju di mall dan lain-lain. Sorry ya Loli, kalau misalnya lu lihat video ini atau besok ada yang nyebarin video ini, gue tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan ibu lu, tapi gue berbicara fakta gitu ya. Jadi kesampingkan ya dulu ya kayak gitu-gitu. Gue hanya mengingatkan netizen kalau usia dia dengan usia Loli pada zamannya itu jauh. Loli lebih berkualitas secara pemikiran dan dewasa. Masih ingat Loli dipaksa untuk jualan, diancam-ancam harus mencapai penjualan seperti yang diinginkan ibunya, kasihan Loli. Sama Kak Fitri Salhuteru udah gak akrab lagi NM-nya. Iya gue lihat gak akrab. Kalau gue udah follow-followan sama Kak Fitri, tapi kita belum menjalin komunikasi. Artinya memang gue sama Kak Fitri gak ada masalah apa-apa. Dan bagus juga sih pada akhirnya Kak Fitri sadar gitu loh. Kayak sadar, selama ini yang lu bela-belain, lu keluarin dari penjara berkali-kali, lu selesaiin kasusnya berkali-kali itu, ya sayang gitu loh. Kalau Kak Fitri gue so far baik lah. Loli mau malu punya ibu kayak Niki dia. Ini gue tanya sama kalian. Kira-kira ketika kalian dihadapkan pada posisi ibu kalian adalah Nikita Mirzani, gimana? Berat apa enggak? Berat apa enggak menyandang dengan segala kontroversinya, yang kontroversinya tuh bukan kontroversi yang sangat bisa dimaklumi gitu loh. Semuanya kontroversinya kontroversi yang kayak orang gila gitu loh. Sini nak, say hi dulu nak, sini. Aduh. Halo. Ini sih. Kayak. Udah, sana. Duku siapa itu? Jadi begitu guys ya. Gue paling benci orang tuh ngomong
tukang ini, tukang itu. Loli anak kuat, belum tentu ada anak yang mentalnya kuat lihat ibu model. Iya, benar. Jadi gini loh kak, gonta-ganti suami atau berkali-kali cerai, gue nggak mau masukin ranah itu karena gue pun begitu. Tapi kasus gue nggak sama gitu loh. Cici, masker Catwoman kembali hadir, kangen deh. makanya gue pakai filter ini. Gue heran sama netizen yang memuja-muja dia ya. Lu kenapa? Lu belum tepat waktunya aja sama belum kenal dia aja. Begitu lu kenal sama dia, wah semua juga kena lu di obrak-abrik hidup lu sama dia. Di balik jeleknya ibu kita tidak boleh benci. Memang tidak boleh benci. Tidak boleh benci. Tapi Loli sudah pergi ke sana untuk datang ke ibunya. Ya kan? Pada dasarnya dia mengkambing hitamkan Fadel doang, karena kan dia bilang kan ini semua gara-gara si Kang Semir, kurang ajarnya, ya kan? Ini Fadel udah bilang, oke, terima Loli, gue rela putus, kan selesai permasalahan harusnya kan? Tapi kan dia terkejut dengan pernyataan itu, akhirnya dia ngeles lagi, oh sudah terlambat, sudah 1 tahun, hey, 1 tahun dari mana? 1 tahun itu beserta include di dalamnya kasus lu dengan Tony. Gitu loh. Gue juga dihina-hina sama dia, foto anak gue dipajang. Coba, gue tidak pernah nyenggol anaknya dia, malah gue kasihan sama anaknya. Orang kalau punya otak, ya cari sensasi agar kok terus naik lah. Tapi ya nggak segitunya juga lah. Pakailah otakmu, kan? Pakailah otakmu. Sekarang udah bilang, sekarang ngomongnya gini, ada di satu talk show yang dia ngomong begini. Lu nggak tahu siapa pacar gue? hati-hati loh, sniper. Apaan? Tolol, ya? Jijik banget punya ibu persit begitu. Enggak, gue nggak respect, sumpah. Niki wanita hebat. Nggak ada ibu tunggal bisa ngidupin anak 3 dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Gue menghidupi 5 anak gue tanpa terima dari mantan sedikit pun. Ya, tapi gue nggak harus telanjang di mall. Gue tidak harus merendah-rendahkan orang. Ya, gue reaction isu sosial politik, tapi gue tidak pernah menyentuh identitas dan hal yang personal. Kecuali orang-orang yang memang ada sangkut pautnya dengan gue atau pernah ada masalah dengan gue. Contohnya Natalie Holchar dan Nikita Mirzani. Lu boleh lihat ya jejak rekam gue. Itu aja yang gue bahas. Ya, 2 manusia ini aja yang gue bahas. Kalau hidupmu nggak sejaya dan senikmat hidupnya NM, udah nggak usah iri dari segala sisi. Oh, senikmat apanya? Jadi buronan setiap saat. Apanya yang nikmat? Nikintil Mirjini rendahin orang padahal dia nggak ngaca hidungnya direndahin sama Tuhan. Kata orang cantikan NM daripada gua. Cantik itu relatif. Yang pasti muka gua tidak oplas ya. Coba cari di rumah sakit mana atau cari dimanapun di dunia alam gaib serta alam jagat, dimana ada jejak gue operasi plastik ya. Bener, gue setuju. Barbie dari mana, anjay, plastik semua, bener. Karena orang terus mengkomparkan, Loli lebih cantik emak lu daripada lu. Dari mana? Cakepan Loli pada zamannya. Tuh, lihat di akun gue yang satu lagi, yang Zanzabella. Lihat gue posting nih kita Mirzani zaman dulu. Alasan kakak bahas hal ini kenapa kak? Karena gue tidak pernah bisa membahas waktu kemarin-kemarin ya. Ini gue sekalian follow up dan gue bebas berbicara. Semua ada berapa banyak orang yang mereaction, gak masalah kan? Gue harus bicara karena dia sudah meresahkan, ya. Dia sudah bawa marga orang, dia sudah menghina keluarga orang, dia sudah menghina profesi orang lain. Kenapa tidak kalau gue bersuara? Emang ada larangan? Gak ada kak cantikan lu. Nih kita dari dulu gak ada cantik-cantiknya pada.
NM itu hanya pura-pura hidup nikmat. Mungkin NM, makasih. Ini buat siapa, Mami ya? Buat Mami. Makasih. Buktinya NM, iya. Apa tadi, apa nih yang gue baca? Pura-pura hidup nikmat, benar. Hidupnya pura-pura nikmat, kan gue tahu dia nggak punya duit dulu waktu mau sekolahin Loli ke sana. Gue tahu ceritanya, dan gue tahu siapa yang ngasih dia duit. Gue tahu. Sebelum dia ada di circle itu, dia datang ke circle itu dengan masalah. Tapi gue datang ke circle itu untuk pekerjaan. Iya kak, pancing Nikmir di masa pencitraan. Sekarang Nikmir sok manis. Iya, makanya gue bilang, gue akan menggagalkan pencitraan dia. Oke? Gue akan menggagalkan pencitraan dia. Dia nggak mau gubris, nggak apa-apa. Yang penting gue terus berbicara. Kalau dia adalah hoax, tukang hoax, ratu hoax. Iya kan? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dari mana sayang? Apa yang dicemarkan? Kebenaran harus ditegakkan. Iya bener lah. Kebenaran harus ditegakkan. Kadang-kadang gue heran sama netizen ini. Orang yang berbicara benar dianggap pansos. Orang yang berbicara ngawur, menghina orang malah disupport. Kan gimana ya SDM-nya gitu loh. Gak ada pencemaran nama baik kalau yang dibicarain fakta. Bener. Kalau dia bilang gue pencemaran nama baik lah bla bla bla, gue punya bukti yang tidak akan gue share. Gue akan share depan biji matanya dia sama orang yang tepat. Sama ngasih giveaway sama benda orang. Ini di blok aja lah, ribet amat. Oke, gue blok dia ya. Siapa sih dia? Gimana ya caranya? Siapa namanya? Coba Kak Hesti, nama doang biar gue blok. Iya, Kak Zanja termasuk yang berani. Hanya gue yang berani, dan dia akan pusing cari kesalahan gue. Kalau dulu dia bilang ini suaminya OTT, kalau sekarang gue sudah cerai, lu mau bahas apa? Mau bahas polisi lagi? Mau bahas nggak ada yang bisa lu bahas ya. Cari sampai mati. Tapi gue nggak perlu repot-repot. 1-2 bukti saja bisa menghancurkan karir lu kali ini, ya. Kalau perlu, yang membungkam lu harusnya bukan gue, tapi backingan lu, gitu loh. Ya, kalian jangan bilang gue pansos dong. Gue juga orang yang dihina loh. Cerita yang dia sebarkan semua itu fitnah, ya kan? Dan gue belum klarifikasi sejak saat itu. Tapi NM sudah menghina tukang semir, itu bikin kita semua kesal. Sama waktu dulu buat Kementerian Sosial untuk mentertibkan Nikita karena dia dikit-dikit sobat bansos, warga miskin. Dia kan selalu bilang seperti itu. Ya kan? Jangan diakhiri dulu mbak, aku mau tidurin anak. Oke, enggak, gue ngobrol-ngobrol santai aja ya. Gue sambil ngopi, sambil ngerokok. Nih. Baru diundang di Trans udah bikin ulah lagi, teriak-teriakin Igun. Aku tahu sejarahnya kakak kenapa benci banget sama. Iya makanya. Makanya. Jadi kan gue nggak ada masalah dengan dia gitu loh. Tapi kan kurang ajarnya mulut orang ini ngomongin gue apalah kan. Jangan lupa ngopi. Gue masih ingat dia bilang gue pinjem duit 200 juta sama Kak Fitri. Padahal gue udah chat semuanya itu MOU dan gue tidak pernah ambil duitnya. Terus dia bilang gini, ya udah Wimpi berisik aja deh. Gue bilang gini, dia bilang, ala apartemen yang gue itu, karena gue nggak mau dikasih duit kan. Ini apartemen gue harganya 2,3 M.
Dan itu udah laku, ya. Dia bilang apartemen gue tuh harganya 150 juta. Wow, gue punya bukti, tinggal gue screenshot siapa yang membeli apartemen gue dan berapa harganya. Emang nggak ada yang keluar dari mulut dia itu yang bagus gitu loh. Yang keluar dari mulut dia itu semuanya hoax. Kalau usia NM 70 pasti dibawa ke psikiater. Padahal Kak Chandra dulu bela-belain waktu di Penjerong. Iya, gue bela-belain dia, gue nggak ngapa-ngapain. Ada satu video yang dia bilang kayak gini, ini orang SKSD banget. Padahal gue punya video, gue berdiri doang, dia yang meluk gue, bukan gue yang meluk dia. Dan gue bantu dia karena Kak Fitri, bukan karena dia. Karena gue, honestly, gue tidak pernah respect dengan si NM ini. Dulu NM pernah bilang gak level gaul sama orang yang kastanya rendah. Hei, suamiku orang Bali dan jutaan orang Bali yang berkasta rendah. Gimana dong? Iya, dulu kan dia bangga banget kan, nyai. Sekarang ada di salah satu talk show dia bilang, nyai, oh enggak sekarang bukan nyai gitu. Sekarang apa? Apa sekarang? Gak tahu gue. Karena gue bahas kan nyai itu apa gitu kan. Nggak nyai lagi dari dipanggil, udah bahasa lain lagi. Pencitraannya entah kayak apa. Kata fansnya yang dibicarain NM itu fakta semua, matamu picek gitu bilangnya. Kalau buzzer-buzzernya dia itu ya seperti dia. Jadi kalau mau lihat sang idola seperti apa, lihatlah fansnya. Karena kalau misalnya idolanya itu tidak yang sebrutal dia mulutnya, pasti fansnya nggak akan mengikuti. Itu kan cerminan. Susah kalau orang hidupnya mendewakan uang. Kocak. Dia mau bilang nantinya, kalau kali ini gue pengen dia respon. Jadi gue akan bongkar semuanya. Gue akan bungkam mulut dia. Gue akan gagalkan pencitraan dia. Gue akan stop dia untuk menghina orang. Gitu. Tapi kalau dia pun tidak respon, nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Karena gue lebih enak lagi untuk berbicara, ya kan? Tapi gue nggak bakal diem. Ngapain gue diem? Orang akun-akun gue juga influencer, gue juga mau live, mau ngomong apa aja boleh. Sebelum gue juga ada berapa ratus manusia yang mereaction cerita ini. Gitu loh. Sama satu lagi gue bilang, kayak dia kan menggiring opini bahwasannya si BJ itu adalah napi, mantan napi. Dia lupa dia juga mantan napi. Fadel cuma 13 hari, dia malah 2 bulan, ya kan? Dua-duanya juga punya tidak menyelesaikan masa hukuman. Dengan yang satu dimaafin, damai, yang satu lagi ditolong, ya. Jadi bukan dia bebas tapi dia ditolong. Camkan itu. Kalau dia dengar saat ini, gua tahu yang nolong lu siapa. Dah. Terus dia bilang si Fadel itu adalah keluarga yang yang kasar, ada omnya yang bunuh orang. Jadi gini, gue kasih tahu, nggak melulu orang satu marga itu bersaudara. Ya, gue nih, gue Tengku Zanzabela sama Tengku Firmansyah, kita sama-sama Tengku, tapi nggak ada hubungan saudara, gitu loh. Jadi kalau dia ini emang hobi dan skillnya tuh tingkat dewa untuk mengarrange segala hoax yang ada, bala-balanya kan dia punya komunitasnya dia untuk mengelola isu-isu kayak gitu. Kak, Dito Mahendra udah bebas tuh. Ya bagus, syukur-syukur Ditonya balas dendam kan. Gue sih nunggu Ditonya balas dendam. Ingat dulu dia kasih challenge ke Buncor, diminta lagi. Nampak banget kisminnya. Ya itulah mulutnya, satu hari ini A, satu hari besok B, ya kan. Lipstick dibahas, balikin tuh lipstick gue, cari di TikTok ada tuh. Apa sih? Gak jelas banget ya. Tenang Kak, Dito Mahendra sudah bebas, kita tunggu aja. Yes, gue sangat tunggu, gue sangat tahu duduk perkaranya. Kenapa dia jadi bebas? Ya, udah. Tapi itu dalam.
Benci sama Nindi tapi oplas mirip Nindi, iya. Dan oplas dia yang terakhir, ya amit-amit jabang bayi. Lu lihat deh matanya yang sebelah kanan apa kiri gitu ya. Kayak kecil sebelah, kayak udah kena sarafnya gitu loh. Kasihan gue liatnya. Cuy, tangan gue keriting dari tadi, komen nggak yuk tengok. Sama-sama. Banyak banget komennya cuy. Sabarlah, kan kita nggak mau diusahakan, pelan-pelan lah. Kalian tanya apa aja gue jawab ya kan. Karena gue udah bicara panjang lebar. Siapa tahu besok kan suka tuh ada orang-orang yang merecord, nggak apa-apa. Share sayang, share ya. Kakak pansos, iya emang kenapa kalau gue pansos? Nggak apa-apa, gue juga udah biasa viral. Nggak harus ngebahas si Nikita Mirzani, gue juga udah viral gitu loh. Banyak kok video gue nggak ngomong juga ya kan, sama Pak Andika tembus 7,5 M. Jadi nggak harus bahas dia sih sebenarnya ya. Iya kak, iya kenapa ya kak lihat matanya yang sebelah picek gitu? Iya kan dia kayaknya di facelift gitu ya. Terus kayaknya kena saraf deh, jadi kayak gini. Wah, gue lihat waktu dia sama Fajar Sad Boy, matanya kan gini banget tuh. Kasian. Kenapa suaranya berubah berat banget? Suara gue kalau ngomong pelan emang kayak ini, berat. Itu baru loli, belum dari anaknya. Begitulah kan. Halo Dek, halo. Halo Kak Riza. Bacot, pencitraan banget tuh orang, sumpah. Dia di kamera memang nggak ngerokok, tapi dia sebar-sebar foto gua. Istri polisi kayak gini, tatoan ngerokok. Istri Persib, mau jadi istri Persib kayak gini, tatoan ngerokok. Dia ngerokok loh di dalam sel, waktu gua jenguk dia ngerokok loh. Rokoknya sama kayak gua EC. Gua minta rokok dia soalnya, waktu itu kan gua nggak bawa tas, nggak boleh bawa apa-apa. Ya kan? Gua minta rokok dia, rokoknya EC. Buat apa lah pansos? Kak Zanza juga nggak open sama endorsement. Iya, gue pernah buat kok. Gue nggak open endorsement. Jadi gue nggak dapat apa-apa dari ini. Gue nggak dapat apa-apa. Menyala itu Esedo cuy. Iyalah, ini mereknya makeover cuy. Gue nggak terima endorse kok. Ngapain? Cari duit? Enggak lah. Ngapain? Kalau viral nggak harus ngangkat dia juga gue viral, ada aja. Netizen kadang-kadang ya, kalau Nikita Mirzani baru cari masalah untuk endorse. Kalau gue nggak. Ngadi-ngadi. Yang jelas-jelas aja hidup itu. Sebentar lagi dia putus sama pacarnya, lihat aja. Nggak akan dinikahin. Gue juga curiga nih. Bentar ya, gue bakar rokok, gue mau ngomong serius tentang itu. Yang mau record, gue persilahkan. Apa nak? Buat kuku. Motifnya cantik ya. Nanti mami pakein ya. Ya. Nih, sekarang record. Cepat record. Kalau udah bilang ya, ini kalian sebar di TikTok. Suruh ke Lampung kak, biar dia ingat masa lalunya. Nah, ini gue kasih tahu. Untuk case dia bersama dengan si abang-abang sekepri ya, sekepri ya. Gue awal berpikir gini, kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa? Kayaknya itu cuman operasi untuk pembungkaman agar dia tidak gacor ngomong ini, ngomong itu pada saat politik. Ya, mungkin dia dapat duit dan dia diiming-imingi cinta, ya. Karena kalau gue mikir, nggak mungkin, sayang banget. Ini kan bukan orang bodoh, Sekepri ini bukan orang bodoh. Gue mikirnya gitu, dan gue pernah komen di TikTok, gue bilang nggak bakal jadi nikah. Dan kalaupun jadi nikah, kelar sebentar aja. Habis itu dibongkar, oh dia gini, oh dia gitu, wah ampun tuh laki. Sedangkan di circle itu aja pada tahu kok NM gimana. Udahlah.
Gue nyimak aja serem lagi menyala begini. Iyalah, masa gue dibungkam terus? Enggak lah. Waktu kontestasi politik kan memang sangat berbahaya, jadi gue nggak mau digoreng-goreng ya kan. Atau tiba-tiba dia ke 02 ya kan. Tapi kita jangan bahas politiknya ya, nggak asik. Karena ini akun gue non politik nih. Tapi putus lo sama mantannya, masa iya laki mau ngorbanin mantannya? Putus kan framing doang. Kan framing doang, bisa aja. Ya kan? Bisa aja itu. Nggak ada yang nggak mungkin untuk sebuah operasi militer. Asik. Gue yakin itu operasi pembungkaman dengan konsep percintaan. Secara dia kan pengen banget kan berubah image, terus jadi dinikahin dengan siapa ya kan. Dia kan selalu bilang Sakpri presiden ndas mau jancuk. Pas putus sama Sakpri dibongkar live-nya, iya. Ntar lagi dibilang, itu gue yang bayarin tuh skincare-nya. Dia Sandro dicuekin, gak terima, hina banget ya sampai ditolak. Nah ini gue demen nih, ini gue demen karena gue punya video waktu gue di sana itu eksklusif banget gitu, karena gue di lingkarannya para petinggi yang paling punya power di sana dan gue nggak dicuekin gitu. Bukannya NM dilaporin ya sama Kak Tengku, tapi kok nggak jadi. Nah itu sudah di SP3 sama penyidik sama penyidik udah di SP3. Jadi ya emang diberhentikan, ya you know lah ya, tanpa gua harus bilang, lu pasti tahu lah. Kalau menghina itu nyakitin banget tahu, sampai Habib aja dihina. Iya, semua dia hina. Pak Anies dihina ya kan. Dan menghinanya itu secara personal. Udahlah Kak, nggak usah bahas NM, apa nggak bahaya ya? Nggak bahaya. Gue nggak takut sama dia. Jadi gue hari ini mematahkan mematahkan orang yang berpikir kalau gue diam karena takut sama dia. No way, gue tidak pernah takut. Sempat buat status nggak dianggap Kak, kampanye 02, tapi besoknya dia jalan sama si Sakpri, mungkin agar dia nggak nyinyir tentang busuknya 02. Wah, jangan bahas politik ya. Tapi gue agree sih. Aku padamu Kak, aku pun padamu. Sejak kapan ngomongin bahaya? Oh lala, mantap. Gue senang tapi gue nggak mau baca. Lebih jahat. Udah baikan sama Fitri enggak, kita cuma saling follow aja, tapi kita nggak jalin komunikasi sih, belum. Nggak dianggap katanya kampanye 02. Iya, coba nanti setelah tutup live kalian itu take video yang dia mengeluarkan statement tersebut. Pasti relate dengan ucapan gue yang gue bilang, mungkin itu sebuah operasi pembungkaman dengan konteks cinta-cintaan. Nggak mungkin, gue nggak percaya, gue nggak yakin gue. Ya kan, lu tahu sendiri lah, kalau Intel aja, jangan kan sekelas yang kayak gitu ya, kayak Mas itu ya, kayak Mas R itu ya, sekelas Intel aja rela jadi orang gila di tong sampah untuk iniin target kok. Gue gitu langsung percaya, nggak mungkin. Kak simpan live-nya ya, soalnya baru buka IG. Gue tuh sebel dibilang takut sama dia tuh, gue sebel. Ngapain gue takut sama dia? Ngapain gue takut sama dia? Dia mau obok-obok apa hidup gue? Masalah apa yang mau dia angkat? Gak ada masalah gue.